Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya untuk pembahasan kita kali ini, yaitu yang mana kita akan membahas tentang soal di LKS subbab 2.2 halaman 46 nomor 2. Saya yakin kita di kelas sudah membahas ini dan sudah selesai pembahasannya, namun perlu saya adakan penguatan kembali karena mengingat soal ini cukup membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu untuk level soal ini juga cukup tinggi juga levelnya, sehingga tidak hanya cukup untuk menghafal saja, tapi perlu ada analisis terkait soal karena memang tidak semua poin-poin penting yang ada di soal itu dimasukkan. Nah, baik, kemudian saya persingkat saja untuk langsung masuk ya ke soal dan pembahasannya. Jadi saya bacakan dulu untuk soalnya. Ada seorang wisatawan sedang berdiri di atas sebuah tebing yang berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Ia melemparkan koin dengan kecepatan 15 meter per sekon ke atas dari tepi tebing hingga koin tersebut jatuh ke laut. Kemudian wisatawan tersebut melemparkan batu yang bermassa lebih besar daripada koin dengan kecepatan yang sama. Diketahui percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Lintasan gerak koin tersebut diilustrasikan pada gambar di samping. Pertanyaannya adalah, berapakah sekon waktu yang dibutuhkan koin untuk sampai ke permukaan? Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal-soal ini. Kalau kita cek ada ketinggian 50 meter, artinya adalah dari titik C ini sampai titik khayal di sini, saya buat saja permisalan saja sampai di titik sini. Saya buat di sini ini sebagai titik D saja. Nah, sebagai titik D. Lalu kemudian melemparkan koin ya ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berarti melemparnya itu dari sini sampai ke titik B, titik puncaknya, lalu kemudian dia jatuh lagi. Dan juga diketahui ada percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi yang harus kita tuliskan di sini dulu adalah untuk ketinggiannya, yaitu dari titik D sampai C ini adalah 50 meter. Saya buat ketinggian itu H ya, karena H itu height. H pada titik D sampai titik C ini sama dengan 50 meter. Kemudian kecepatannya adalah kecepatan awal v0, tapi ingat ini pada titik A sampai B ya. Pada titik A B itu sama dengan 15 meter per sekon. Lalu kemudian percepatan gravitasinya, karena memang kalau dari awal sampai akhir itu selalu sama ya, karena satu tempat percepatan gravitasinya, jadi ditulis satu saja. Untuk G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sekon waktu yang dibutuhkan koin untuk sampai ke permukaan laut. Permukaan laut itu kita ibaratkan sebagai titik C ini ya. Jadi dari titik A ini, kemudian dia ke titik B, titik puncak, titik D, lalu titik C. Jadi ini totalnya waktunya berapa? Itulah yang akan kita cari. Pertama, yang harus kita lakukan terlebih dahulu
menentukan waktunya. Kenapa kita menentukan waktu? Karena kita tidak tahu di B ini jaraknya ini berapa ketinggian. Jadi yang harus kita tentukan dahulu adalah waktunya, yaitu waktu dari titik A sampai B. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu adalah, ini langkah 1 ya. Langkah 1 yang kita cari adalah T pada titik A sampai B. Nah, pada titik A sampai B ini harus kita cari ya. Jadi akan kita cari, jadi ini adalah GLBB, yaitu dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus minus GT. Nah, jadi kita menggunakan persamaan itu. Jadi saya tulis di sini VT sama dengan V0 plus minus GT. T-nya inilah yang akan kita cari karena G-nya sudah ada, V0-nya sudah ada, dan sekarang adalah VT-nya. Kan VT-nya kan tidak diketahui, tidak ditulis, tapi yang kita bisa amati adalah pada titik A sampai B ini benda kan posisi akhirnya kan dia di titik B. Ini kan posisi akhir, artinya ini adalah kecepatan akhir, sehingga saat benda itu dilempar sampai ke titik puncak yang atas B ini, maka benda itu akan berhenti sesaat. Kalau berhenti sesaat berarti di titik B pada titik itu VT sama dengan 0. Pada titik B nilai dari VT itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, kalau sudah ketemu, bisa kita masukkan di sini. Sehingga VT itu kan sama dengan 0. Sama dengan V0-nya kita masukkan 15. Kita di sini mau pakai min atau plus karena dia arahnya ke atas berlawanan dengan gravitasi. Dia ini pakai min. Baru kalau dia arahnya ke bawah sama dengan gravitasi, kita pakai plus. Maka ini min 10 T. Nah, ini sehingga ini saya panjangkan dulu. Nah, jadi di sini, jadi 15 ini kita pindah ruas, di sini min 15 sama dengan min 10 T. Kalau sudah, T ini kan tinggal kita bagi saja. Kita pindah ruas T sama dengan min 15 dibagi min 10. Ya, tinggal kita bagi saja. Karena di sini kita lihat ada min dan min yang dibagi, maka di sini bisa langsung kita coret untuk minnya, sehingga kalau kita sederhanakan antara 15 dan 10 itu kita bagi 5, hasilnya adalah ini 3 dibagi 2. Sehingga kalau T-nya kita sederhanakan sama dengan 1,5 sekon. Nah, 1,5 sekon itu hanya untuk A sampai B saja. Dia tidak bisa menjelaskan B sampai C karena kita nggak tahu juga. Nah, namun yang perlu kita ketahui antara A dan B dan juga B dan D itu kan jaraknya kan sama. Sehingga kalau jaraknya sama, otomatis waktunya itu sama antara AB dan juga BD. Berarti BD ini waktunya itu sama juga dengan 1,5 sekon. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini kita perjelas lagi T ini adalah T pada titik A sampai B saja. Sama dengan 1,5
sekon. Nah, kalau sudah ini kan kita simpan dulu, kalau sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah menemukan waktu pada titik A sampai B, yang perlu kita ketahui adalah ketinggian di sini antara titik A sampai B. Kenapa kita perlu mengukur ketinggian? Karena A sampai B itu kan sama dengan B sampai D. Jadi kalau B sampai D ini ketemu ketinggiannya ini berapa, ditambah dengan D sampai C, maka kita bisa menghitung ketinggian BC ini berapa. Jadi kita tahu waktu BC ini berapa. Nah, jadi ini loh, B sampai D ini yang kita hitung jaraknya ini berapa. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua itu kita pakai ini yang nomor 2. Yang kita cari adalah karena ketinggian, jadi saya pakai di sini H untuk H pada titik A sampai B, karena nanti B sampai D-nya itu sama. Oke. Yang kedua yang kita cari adalah yang ini, HAB. Nah, kalau saya gambarkan titik A sampai B itu kan seperti ini. Kalau saya gambar ya, ini adalah titik A, lalu yang puncak ini adalah titik B yang puncak. Lalu di sini adalah titik D, titik khayal yang kita buat ya. Nah, sehingga kalau kita cek pada AB dan juga BD ini adalah sama ya, waktunya itu sama. Nah, ini saya misalkan saja T itu sama dengan T. Nah, kemudian untuk ketinggiannya pada titik A sampai B, nah tingginya AB sama BD ini kan sama dengan H. Nah, HAB ini sama saja, hanya arah saja yang berbeda. Kalau AB itu koinnya ke atas, kalau BD itu koinnya ke bawah. Nah, tingginya ini sama. Nah, oke, kalau sudah untuk menentukan HAB, maka kita di sini dapat menggunakan persamaan GLBB juga, yaitu dengan menggunakan persamaan H ini sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk V0 ini yang kita pakai ini yang mana? Karena pada titik A sampai B itu adalah yang kita cari, sehingga V0-nya yang kita pakai adalah V0A sampai B, yaitu 15. Kemudian T-nya kita pakai T yang mana? Yaitu TAB sama dengan 1,5 sekon. Tinggal kita masukkan saja. Sehingga untuk di sini dapat saya tuliskan H sama dengan P0 AB dikali TAB, kemudian karena dia arahnya itu ke atas ya, arahnya ke atas, maka di sini kita pakai min setengah dikalikan G-nya itu kita pakai G ini ya, diketahui tetap kita pakai G, lalu T-nya adalah TAB kita pangkatkan 2. Di sini dulu ke bawah.
Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan saja angka-angkanya. V0AB itu kan 15. Ini dikali dengan TAB-nya adalah 1,5 sekon. Ini saya kurung saja supaya tidak bingung. Min, ini kan setengah, dikali 10. TAB-nya ini kan 1,5. Saya buat kurung tersendiri di dalam. 1,5 sekon. Pangkatkan 2 ya. Jadinya kan begini. Jika di sini sama dengan 15 kali 15 itu kan 225. Kemudian ada komanya 1 sehingga di sini adalah 22,5. Min setengah dikali 10 itu kan 5. Nah, kemudian ini kita kuadratkan 1,5 dikali 1,5 juga, hasilnya itu adalah 2,25 ya. 2,25 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 11,5. Atau saja di sini. Ini 5 dikali 2,25. Kalau 5-nya itu dari sini, kalau 2,5 dari sini. Nah, 2,5 dari sini ya. Oke, wes. Kita lanjut di sini 22,5 dikurang ini kali ini adalah 11,25. Sehingga di sini kita peroleh ini adalah H untuk AB. Kalau ini kita kurangi adalah ketemunya 11,25. Nah, 11,25 meter. Nah, ini 11,25 meter ya. Ini kita simpan dulu. Jadi HAB di sini ketemunya adalah 11,25 meter. Ini untuk AB. Sehingga untuk titik BD ini juga sama. Hasilnya juga sama. Maka HAB ini sama dengan HBD. Ulang tahun di HBD ini ya. HBD itu sama dengan 11,25 meter. 11,25 meter. Oke. Kalau sudah ketemu, maka yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah langkah yang ketiga. Ini kita menentukan jarak pada titik B sampai C. Jarak di sini adalah pertambahan dari BD dan juga DC. Nah, ini kita tuliskan dulu ya di sini ya. Untuk H pada titik B sampai C. B sampai C. Nah, ini kita cek di sini. Tadi BD itu kan sudah ketemu 11,25 meter. DC itu kan 50 ya di sini. Nah, tinggal kita lanjutkan aja. H, B, C itu sama dengan HBD ditambah dengan HDC. Sehingga untuk HBC itu sama dengan 11,25
25 ditambah dengan HDC itu ada 50 ya. Jadi kita tambahkan di sini, maka HDC hasilnya 61,25 meter. Ya, jadi sudah ketemu ya. BC itu tingginya adalah 61,25 meter. Nah, ini jadi jaraknya B sampai C ini sudah ketemu 61,25 meter. Oke, apakah ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan? Kita cek dulu ya. Pertanyaan lebih, berapakah sekon waktu yang diperlukan koin untuk sampai ke permukaan laut? Dari titik A sampai B sudah ketemu 1,5 sekon. Nah, tapi pada HBC ternyata waktunya kita ini belum ketemu. Nah, sehingga yang harus kita cari adalah waktunya pada titik B, C, pakai cara langkah yang keempat. Nah, langkah keempat yaitu kita menentukan T pada titik B sampai C. Nah, ini adalah T pada titik B sampai C. Ya, jadinya TBC. Tapi bukan penyakit ya. Ini adalah waktu ya, TBC ini ya. Oke, pada titik BC yang kita ingin cari waktunya adalah kita dapat menggunakan persamaan dari jaraknya. Di jarak, jadi kita dapat menggunakan persamaan dari jarak pada titik BC titiknya itu kan sama dengan V0T plus minus setengah G T pangkat 2. Kemudian yang menimbulkan pertanyaan adalah V0-nya, apakah kita sama pakai 15 ataukah sudah ganti? Ingat, kita di sini lagi ya, karena pada saat A sampai B itu kan benda kan ke atas. Di B ini kan diam sesaat, jadi ketika benda ini diam sesaat, artinya benda ini berhenti. Nah, kemudian benda itu kan jatuh pada titik B sampai C. Ini saya gambar di sini. Nah, begini kan. Kan titik A, ini titik B, ini titik D, nah ini titik C. Nah, koin itu kalau dia dilemparkan pada titik ini, nah dari A sampai B, dia akan diam di titik B. Jadi di sini dia itu diam, kecepatannya itu 0. Kemudian ketika dia itu jatuh dari B sampai B, nah dia kan jatuh begini. Nah, ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi kita kembali lagi ya, kembali lagi dari awal, tapi tetap melanjutkan yang tadi dari rekaman kita yang tadi, dari materi yang tadi. Jadi tadi kan kita sampai pada titik ABC kan ya, kita kan sudah dapat itu tadi. Kita kan tadi menggambarkan kurvanya ya dari titik BCD tadi ya, ini titik A, B, D, E. Saya gambarkan seperti ini. A, B, D, ini C. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika dia koin ini pada titik A sampai B, dia akan ke atas berlawanan dengan gravitasi. Ini menghasilkan nilai untuk G-nya bernilai negatif. Sedangkan pada saat dia turun dari B sampai C ini, dia searah dengan gravitasi sehingga G-nya bernilai positif. Pada titik B, titik puncak ini, ketika dia di awal,
ketika dia di awal pada titik A sampai B, maka di B ini T-nya bernilai 0. Nah, kenapa kok dia bernilai 0? Karena dia diam sesaat di titik B. Setelah diam sesaat, dia akan menempuh ketinggian BC dengan waktu tertentu, yang mana kita tahu tadi untuk H pada titik BC itu sama dengan 61,25 meter. Nah, yang akan kita cari itu adalah waktunya. Waktu pada titik B sampai C ini berapa? Ini saya buat di sini. Langsung kita cari ya menggunakan persamaan. H, B, C itu sama dengan V0. V0-nya kita pakai yang di titik B ya, berarti ya. Nah, V0 pada titik BC berarti kita pakai B, karena di jarak adalah BC. V0 BC diberikan T. T-nya adalah TBC. Ya. Yang kita cari adalah TBC. Karena tadi sudah arahnya ke bawah, maka kita pakai plus setengah G, T-nya adalah TBC. TBC ini pangkat 2. Ya, TBC pangkat 2. Oke, kalau sudah, tinggal kita masukkan aja di sini. Ini adalah 61,25. Karena ininya adalah 0, begini saja. TBC plus setengah kali G ya ini ya. Setengah kali G-nya itu kan 10 tadi ya. Maka ini 5 dikali TBC ini pangkat 2. Hingga 61,25 sama dengan 0 plus 5 TBC pangkat 2. Lalu kita bagi saja di sini T B C kuadrat sama dengan 61,25 dibagi dengan 5. Hasilnya kalau saya ya, hasilnya adalah 12,25 kalau saya pakai kalkulator. Maka ini TBC kuadrat ini sama dengan 12,25. Nah, lalu kita perlu mencari di sini adalah T pada titik B sampai C yang bukan kuadrat, sehingga di sini akan menjadi akar untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka akan menjadi akar di sini. Nah, maka di sini T pada titik BC sama dengan akar dari 12,25. 12,25 itu sebetulnya kan sama dengan 1225 dikali 10 pangkat min 2. Tapi manual ngitung di kalkulator. Adalah 3,5 sekon. Langsung ya kita pakai kalkulator di sini.
maka hasilnya adalah 3,5 sekon. Oke, kita sudah dapat sekarang pada titik B sampai C ya. Jadi pada titik B sampai C ini waktunya adalah 3,5 sekon. Ini keseluruhan B sampai C. Tapi tadi pada titik A sampai B waktunya adalah 1,5 sekon. Nah, jadi untuk menentukan total waktunya dari titik A sampai B ini, tinggal kita tambah saja untuk waktunya. Yang ini ditambah dengan waktu ini. Nah, tinggal kita tambah aja ini. Jadi dua-dua ini. Nah, maka tadi untuk waktunya ya, maka T pada titik sampai C ya, TAC itu sama dengan TAB ditambah TBC. Sehingga untuk TAB ini saya tulis di sini saja. TAB tadi kan 1,5 sekon. TBC adalah 3,5. Sehingga kalau kita total 1,5 ditambah 3,5 sekon itu sama dengan 5 sekon. Oke, sudah ketemu. Jawabannya adalah 5 sekon. Nah, kemudian ini tambahan saja, fun fact dari saya. Kalau A sampai B tadi adalah 1,5 sekon, maka B sampai D ini juga sama 1,5 sekon. Yang menjadi pertanyaan adalah D sampai C ini kan berapa kan ya? Kalau BC itu kan 3,5 sekon. BD itu kan 1,5 sekon. Maka untuk mencari DC yaitu 3,5 sekon dikurangi 1,5 sekon. Sehingga pada saat D sampai C ini bernilai 2 sekon. Ya, untuk fun fact saja. Oke, sudah selesai ya materinya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk poin-poin penting silakan ditulis sendiri dan juga untuk disesuaikan dengan bahasa kalian masing-masing supaya lebih gampang memahaminya. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.